Salam sejahtera untuk kita semua. Salam geografi. Sini saya akan menjelaskan materi terkait kartografi tematik. Materi pertama yaitu pengertian kartografi tematik. Kartografi tematik adalah visualisasi atau gambaran informasi geospasial dan berfokus pada pembuatan peta yang menggunakan tema tertentu. Tema dalam pembuatan peta tematik ada berbagai macam atau beragam, seperti sosial, fisik, ekonomi, politik, kebencanaan, dan lain-lain. Dalam peta tematik, penting adanya lokasi, karena lokasi tersebut bisa menjadi referensi terjadinya suatu fenomena sosial atau alam. Berikutnya itu pengertian peta menurut beberapa ahli. Tadi kan di slide sebelumnya sudah dijelaskan apa itu pengertian dari peta tematik. Di sini ada beberapa pengertian peta menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Erwin Rice. Peta adalah gambaran konvensional tentang bumi yang diperkecil dengan berbagai penampakan dan ditambah tulisan sebagai tanda panah. Kedua yaitu International Photographic Association atau disingkat ICA. Peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Berikutnya yaitu Ariano Prihandito pada tahun 1998. Peta adalah gambar permukaan bumi dengan skala tertentu digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Nah, dari beberapa pengertian di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa peta adalah gambaran atau representasi permukaan bumi dengan skala tertentu. Berikutnya yaitu fungsi peta. 1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Ketiga yaitu menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang keempat, fungsi peta yaitu alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 5. Yaitu alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena atau gejala geografi di permukaan bumi. Di sini kita masuk penggolongan peta. Penggolongan peta berdasar. Di sini terbagi 3 yaitu skala, isi peta dan objeknya. Yang pertama skala. Peta kadaster atau peta teknik memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Berikutnya yang kedua peta skala besar yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Berikutnya peta skala sedang dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Berikutnya keempat peta skala kecil yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang kelima peta skala geografis yang memiliki skala lebih dari 1:1 juta. Berikutnya penggolongan peta berdasarkan isi peta yaitu yang pertama yaitu peta umum atau peta iktisad. Ya, peta umum ini isinya biasanya merupakan peta-peta dasar atau peta-peta yang dianggap sebagai dasar dari peta-peta tematik, contohnya seperti peta RBI dan peta topografi. Berikutnya yaitu peta tematik, peta-peta khusus yang isi peta atau informasi yang ada di dalam peta tersebut tergantung dari tema-tema yang ingin dibuat oleh si pembuat peta masing-masing. Berikutnya optik peta. Nah, dalam optik ini ada 2 pembagiannya yaitu peta dinamis dan peta stasioner. Nah, ini dalam klasifikasi kartografi itu ada 5. Yang pertama kartografi dasar,
yaitu pengetahuan kartografi, yang pekerjaannya lebih mengutamakan mulai dari pembahasan tentang judul peta, skala peta, legenda, koordinat, sumber peta, dan prinsip dan sebagainya. Berikutnya itu kartografi topografi. Kartografi topografi lebih mengutamakan kepada bidang pemahaman topografi dan biasanya pada pembuatan peta-peta skala besar. Berikutnya itu kartografi teknik. Kartografi teknik adalah pekerjaan kartografi yang lebih mengkhususkan pada bidang-bidang pembuatan lettering peta, cetak mencetak peta, layout komponen peta, dan sebagainya. Berikutnya yaitu kartografi tematik. Kartografi tematik yaitu mengkhususkan kepada pembuatan peta tematik seperti pemetaan data sumber daya alam mineral, data penduduk, data pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang terakhir dari klasifikasi kartografi yaitu kartografi toponimi. Kartografi toponimi adalah kartografi yang mengkhususkan pada penanaman objek geografi. Yang berikutnya yaitu sistem processing atau proses pembuatan peta dalam kartografi. Tahap pertama yaitu kita melakukan pengumpulan data atau kompilasi data. Berarti data-data yang kita perlukan untuk pembuatan peta, contoh peta, data-data yang lain, data dasar, kita kumpulkan terlebih dahulu. Memasuki tahap berikutnya dalam pembuatan peta atau pengambilan data. Dalam pengambilan data ini ada dua metode. Yang pertama pengukuran dan observasi lapang. Yang pertama observasi lapang itu hasil atau teknik dalam pengambilan datanya akan menjadi data primer atau data yang kita ambil secara sendiri, dan data sekunder berarti data yang kita dapat dari bisa kita download dari instansi atau kita minta secara langsung. Berikutnya tahap kedua, tahap dalam pengambilan data yaitu pengukuran. Dalam tahap pengukuran ini ada dua tekniknya yaitu survei lapangan dan foto udara. Untuk pengukuran, output atau hasil yang akan didapat yaitu data geometrik atau data angka. Di observasi lapang output yang akan kita dapatkan yaitu data tematik atau data nama. Dari dua data geometrik dan data tematik yang kita dapat, akan masuk ke tahap berikutnya yaitu pengolahan data. Dalam pengolahan data dari data-data yang kita dapat akan dilakukan klasifikasi dan spesifikasi simbol dan akan didesain petanya. Tahap berikutnya dari sistem processing ini yaitu penggambaran dasar atau peta master. Berarti kita peta prototipe atau peta yang masih belum bisa dianggap bagus, belum final petanya. Setelah peta itu dianggap sudah lolos, sudah dikatakan bagus, akan masuk ke dalam tahap reproduksi yaitu penggambaran halus, desain isi peta dan layoutnya. Dan terakhir akan melakukan pencetakan untuk peta akhir, untuk peta hasil yang sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke materi meridian dan paralel. Meridian adalah sebuah garis hayal pada permukaan bumi, tempat kedudukan titik-titik dengan bujur yang sama, menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Dengan demikian, setiap titik di permukaan bumi memiliki meridiannya sendiri-sendiri. Berikutnya, dalam kartografi, paralel akan menjadi masing-masing lingkaran horizontal imajiner yang mengelilingi bumi dan pad bumi pada paralel dan mulai dari meridian yang akan diambil sebagai asal. Misalnya meridian Greenwich dapat diukur garis bujur yang mungkin timur atau barat tergantung pada arah pengukurannya. Berikutnya itu bujur longitude dan lintang latitude. Garis bujur atau longitude adalah garis penghubung antara kutub selatan dengan kutub utara yang posisi tegak lurus dengan garis lintang. Garis lintang atau latitude adalah garis hayal yang membentang sejajar dengan khatulistiwa. Digunakan
untuk menyatakan ukuran jarak dari khatulistiwa hingga ke kutub utara dan selatan. Nah, di sini kita akan lihat apa yang dimaksud dengan latitud dan apa yang dimaksud dengan longitude. Latitud itu adalah garis-garis horizontal. Nah, di sini kita lihat bahwa yang di atas adalah utara dan di bawah adalah selatan. Di sini kita lihat bahwa garis ekuator itu 0 derajat. Di atas itu kan ada garis warna biru, itu biru dan merah. Nah, yang di southern hemisphere itu merupakan garis-garis latitude atau lintang. Nah, kalau yang gambar di sebelah kanan yaitu eastern hemisphere. Nah, di sini merupakan garis bujur atau longitude, merupakan garis vertikal. Nah, garis vertikal dari utara selatan atau selatan ke utara. Dan garis bujur ini untuk pembagiannya yaitu yang ada warna merah itu merupakan wilayah barat, dan yang di sebelah kanan yang biru itu merupakan wilayah timur. Nah, termasuk dalam bidang proyeksi. Proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel, garis lintang dan meridian, garis bujur berbentuk bola atau global ke bidang datar yang ditentukan peta. Agar kesalahan diperkecil sampai tidak ada kesalahan, maka proses pemindahan harus memperhatikan salah satu bawah ini. Nah, salah satu harus kita ketahui untuk meminimalisir kesalahan yang kita buat dalam proses pemindahan. Yang pertama yaitu untuk bentuk di permukaan bumi tidak mengalami perubahan atau stop, persis seperti pada gambar peta di globe bumi. 2. Luas permukaan yang diubah tetap. Ketiga, jarak antara titik dengan titik yang lain di atas permukaan bumi yang diubah harus tetap. Nah, ini ada beberapa jenis cara untuk melakukan proyeksi peta. Yang pertama yaitu proyeksi azimutal, berikutnya ada proyeksi kutub, dan yang terakhir yaitu proyeksi silinder. Kita masuk langsung ke materi komposisi peta. Komposisi peta atau tata letak suatu peta merupakan pengaturan data spasial dari berbagai macam elemen atau komponen peta. Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pola dan bentuk-bentuk muka bumi pada peta, pengguna peta harus lebih dahulu memahami komponen peta serta unsur-unsur penyusun peta dan fungsi dari unsur peta tersebut. Suatu peta pada umumnya terdiri atas dua komponen. Yang pertama yaitu satu, muka peta, dan kedua, informasi tepi peta. Untuk masing-masing komponen peta tersusun atas beberapa unsur peta yang keberadaannya sesuai dengan maksud dan tujuan pemetaannya, sehingga peta akan menjadi lebih informatif dan lebih mudah dimengerti. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait komposisi peta RBI. Peta RBI bisa kita di gambar yang ada di sebelah kanan itu untuk keterangan dari nomor 1 sampai 16 itu bisa kita lihat di sebelah kiri. Nomor 1 merupakan judul peta rupa bumi, skala, nomor lembar peta dan edisinya, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri di sebelah kiri keterangannya. Berikutnya adalah komposisi peta tematik. Dalam peta tematik itu tidak sebanyak seperti komposisi peta RBI, karena dalam beberapa peta tematik itu lebih mengkhususkan apa yang hal-hal komposisi peta yang lebih diutamakan. Di sini kan ada peta judulnya dan beberapa hal yang penting, daerah atau isi petanya, skala, orientasinya, legenda, peta lokasi atau insert, pengarang untuk fungsi pembuat peta atau penerbit, sumber data yang digunakan untuk pengolahan, dan terakhir grid bintang dan komposisi peta tematik. 1. Judul peta.
Judul peta pada peta tematik berbeda dengan judul peta pada peta rupa bumi. Pada peta rupa bumi, judul peta merupakan nama daerah atau wilayah yang tergambarkan pada lembar peta tertentu yang diletakkan di atas peta garis bergerak. Nama, judul, dan posisinya pada peta sudah bersifat konvensional sehingga tidak dapat dirubah-ubah lagi. Tapi kalau peta tematik itu untuk nama atau judul peta itu tergantung dari tema yang kita buat atau hasil aplikasi. Biasanya peta tematik itu judul itu ada nama petanya, lokasi, dan tahun data dan tahun peta yang kita buat. Berikutnya skala. Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dan jarak sebenarnya dari dua titik peta. Jarak sebenarnya disebut jarak kosong antara kedua titik tersebut di permukaan bumi. Skala peta harus selalu dipandang antara peta karena dapat digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Berikutnya yaitu garis tepi peta atau grid. Garis tepi peta atau garis bingkai peta membatasi informasi tematik. Semua komponen peta berada di garis tepi peta atau dengan kata lain tidak ada informasi yang berada di luar peta. Komponen peta yang dimaksud berada di dalam garis tepi menyebut judul, skala, orientasi, legenda, sumber peta, dan garis lintang dan bujur peta. Berikutnya itu nama pembuat. Nama pembuat merupakan unsur peta yang perlu dicantumkan. Nama pembuat peta dicantumkan di luar garis tepi peta karena nama pembuat peta bukan merupakan komponen pokok peta, tapi merupakan informasi penunjang saja. Lokasinya berada di luar garis tepi peta terletak pada bagian pojok kanan bawah. Berikutnya itu koordinat peta. Koordinat peta dalam tematik merupakan salah satu unsur peta karena koordinat menunjukkan lokasi absolut di bola bumi. Koordinat dalam peta tematik dapat digunakan dengan dua cara, yaitu pertama koordinat lintang dan bujur, dan yang kedua adalah koordinat x dan y atau yang dikenal dengan sistem UTM menggunakan pedoman pada koordinat universal, transverse, Mercator. Berikutnya sumber peta. Sumber peta harus dicantumkan pada peta tematik karena berdasarkan sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tematik yang dibuat. Sumber peta yang paling valid dan dapat dipercaya kebenarannya adalah peta-peta yang bersifat resmi dan peta yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Instansi salah satu sumber peta yang paling valid yang ada di Indonesia yaitu Badan Informasi Geospasial, kementerian-kementerian, dan instansi dinas-dinas di kabupaten atau provinsi. Berikutnya adalah legenda peta tematik. Legenda peta merupakan kunci peta, sehingga mutlak harus ada pada peta legenda. Peta berisi tentang keterangan simbol, tanda atau singkatan yang dipergunakan pada peta. Karena legenda peta sangat penting dengan pembagian peta, maka legenda peta harus dibuat secara benar dan baik, serta pada posisi serasi dan seimbang. Legenda pada peta tematik berbeda dengan peta rupa bumi. Nah, kalau peta rupa bumi itu memang peta sudah baku, untuk legenda yang tidak bisa diubah dan bisa diubah agar bersifat mutlak dan bersifat baku. Kalau peta legenda pada peta tematik itu tergantung tema-tema yang dibuat dan legenda itu menyesuaikan. Dan tapi legenda pada peta tematik harus mengikuti kaidah kartografi. Berikutnya itu insert. Dan gunanya untuk menjelaskan lokasi suatu daerah pada cakupan wilayah yang lebih besar lagi. Contoh peta tematik setingkat desa memerlukan peta insert kabupaten yang nomor kecamatan, sehingga dapat diketahui lokasi desa tersebut pada tingkat kecamatan kabupaten. Pada jenis-jenis lokasi ini yang dipentingkan adalah lokasi suatu desa yang lebih dikenal dan diketahui namanya akan dapat diketahui letak desa tersebut pada tingkat kabupaten. Nama kabupaten lebih dikenal daripada nama desa. Berikutnya yaitu informasi dasar pada peta tematik membutuhkan data dan peta dasar. Data merupakan informasi yang akan dipetakan sesuai dengan tema peta yang dibuat. Sedangkan peta dasar diperlukan sebagai tempat untuk meletakkan informasi data ke dalam peta tematik.
Peta dasar merupakan pedoman lokasi untuk penempatan informasi data secara keuangan. Peta dasar untuk peta tematik adalah peta yang berisikan informasi atau data topografi, dan pada peta inilah semua data tematik akan diplot atau digambarkan. Secara sederhana, peta dasar ada peta yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta-peta lain. Peta dasar digunakan untuk satu jenis tema saja. Peta dasar yang cocok untuk satu tema belum cocok untuk tema lainnya. Betapapun bagusnya peta dasar, tapi untuk pembuatan peta tematik perlu diperhatikan peta dasar yang digunakan, apakah itu sudah sesuai, cocok dengan temanya atau tidak. Berikutnya simbol-simbol dasar peta tematik. Simbol peta memegang peranan sangat penting. Simbol peta merupakan media komunikasi gratis atau antara pembuat peta, untuk mind map dengan pengguna peta atau map user. Secara lengkap, syarat simbol yang baik secara umum lebih mudah bisa dimengerti dalam masalah umumnya, yaitu yang pertama itu sederhana, kedua mudah digambar, tiga mudah dibaca, empat dapat mencerminkan data dengan teliti, lima bentuknya seragam atau dalam satu peta maupun dalam peta seri. Jadi dalam peta apa saja bentuk itu sama, dan mempermudah pengguna peta untuk memahami isi. Yang kedua, yang terakhir adalah bersifat umum. Secara garis besar, simbol-simbol yang digunakan dalam peta tematik mempunyai ketentuan sesuai dengan tema peta yang dibahas. Menurut artinya, simbol dibedakan atas dua, yaitu simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Dua perbedaan simbol menurut artinya, yaitu simbol kualitatif dan simbol kuantitatif, dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, yaitu simbol kualitatif, ada simbol berbentuk titik, garis, maupun luas yang melukiskan keadaan asli suatu unsur yang tidak mempunyai nilai atau kuantitas pada unsur yang diwakili. Simbol yang dipetakan mengabarkan identitas suatu objek saja. Berikutnya simbol kuantitatif merupakan simbol baik berupa bentuk, garis, maupun luas yang selain melukiskan keadaan asli dari suatu unsur juga menunjukkan adanya nilai atau kuantitas dari unsur yang diwakili. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dari simbol kualitatif dan kuantitatif, yaitu simbol kualitatif itu hanya menampilkan satu identitas atau informasi dari suatu objek saja, sedangkan dari simbol kualitatif itu menunjukkan adanya nilai atau kuantitas dari unsur yang diwakilinya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi peta tematik untuk berbagai jenis bencana. Yang pertama ada peta yang sebelah kiri, itu peta ancaman banjir kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini kita bisa melihat bahwa dari peta ini yang berwarna hijau itu merupakan memiliki atau dimasukkan memiliki ancaman yang sangat rendah, berikutnya untuk kondisi sedang, dan yang merah itu tinggi. Nah, dari sini kita dapat mendapatkan informasi bahwa di beberapa daerah di kota Yogyakarta ini yang berwarna merah itu memiliki ancaman banjir sangat tinggi. Mungkin ada beberapa parameternya seperti waktu hujan, jenis tanahnya, dan ketinggian atau lereng. Nah, di sebelah kanan adalah peta tiga kerawanan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Musi, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Ini bisa terlihat bahwa dalam peta tematik ini, yaitu tema yang diambil adalah kebakaran, yaitu ketika kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Jadi bisa terlihat bahwa di daerah Bayung Lincing itu memiliki tingkat keramanan hutan dan lahan yang sangat rawan. Dan dari peta rawan ini kita bisa melihat suatu data yang dijelaskan di komposisi peta sebelumnya, yaitu ada peta-peta yang data-data yang diambil dari instansi-instansi yang memiliki wewenang atau memang bisa data resmi, seperti peta RBI. Oke, sekian materi
tentang kartografi tematik yang saya jelaskan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.